Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka di ruangan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Tak lupa dan juga pada kesempatan kali ini saya Misdayatul Tamisari bermaksud mengumpulkan ibu-ibu semua di sini karena adanya kegiatan di modul 1.4 yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Di sini saya akan memulai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di lingkungan TK PGRI 1 Karantina. Next. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disusun oleh saya sendiri, Misdayatul Tamisari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Di sini
Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang difasilitator oleh Pak Ade Yusuf serta mengajar praktik Bapak Rahmat Hidayat Ketua Rahman. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba saya di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Ibu? Kalau hukuman di dalam TK dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Karena kalau di lingkungan anak TK hukuman akan menjadi trauma anak di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai guru di TK tidak boleh memberikan hukuman kepada anak atau murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju tidak? Bisa saja ya, tapi bukan dalam artian pemberian hukuman ya. Soalnya ini kan positif juga. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada satu titik kebaikan setuju, ada yang tidak. Soalnya kalau sering meningkatkan motivasi belajar anak, memberikan penghargaan, nanti anak pinginnya selalu diberi penghargaan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu di sini ada profil pelajar Pancasila yang intinya mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak karimah serta berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Perubahan paradigma, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan tangan Anda salah satu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu. Anda harus dan perlu menjaga benda tersebut sekuat apapun, sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah B.
mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Teman Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, dari perubahan paradigma ini, Anda yang A, kekeh, antusias, ingin sekuat tenaga, tidak boleh dibuka oleh siapapun. Tetapi rekan Anda mencoba menawari, merayu, bahkan menghardik sehingga itu si genggaman kita dibuka. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan mempertahankan atau akan membukakan? Coba, bagaimana? Pertahankan. Karena apa? Karena Ini sangat berharga bagi saya. ini sangat berharga bagi saya. Bagus. Ada juga salah satunya, kalau misalnya Anda membukakan ini kepada teman Anda, bagaimana? Ya, berarti kan terbujuk ya. Kalau sampai terbuka, berarti Saya tidak mempunyai prinsip. boleh. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawannya kontrol, pandangan tentang dan stimulus respon tentang dunia. Di sini ada realitas, kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Cipta mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kalau yang teori kontrol tentang dunia, realitas, kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Apa itu disiplin positif? Sudah tahu? Next. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata
Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Disiplin positif adalah menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada profil pelajar Pancasila dan IBO, Primary Years Program PYP Sikap Murid. Di profil pelajar Pancasila ada nomor 1 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Di bagian IGO Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. 3. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba baik dengan cara verbal atau fisik. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang keempat yang ketiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Keyakinan kelas. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda juga
untuk kesehatan dan atau keselamatan. Bentuk keyakinan kelas. Di sini saya sudah melakukan keyakinan kelas bersama murid-murid, yaitu bentuknya anak-anak menggambar sebuah emoji. Kalau misalnya anak-anak setuju atau tidak, kalau anak-anak setuju, anak-anak akan menggambar wajah yang tersenyum atau senang atau gembira. Kalau misalnya anak-anak tidak setuju, anak-anak akan menggambar wajahnya yang murung dan sedih. Di sini saya coba memberikan keyakinan kelas bersama anak-anak, yaitu anak-anak membuka sepatu dan menyimpan di rak sepatu ketika masuk kelas. Dan hasilnya anak-anak menyetujui semua dengan memberi gambar wajah yang tersenyum. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan semangat. Hasilnya pun sama. Anak-anak menggambar wajah yang tersenyum pula. Terus menyimpan tas di loker. Jadi anak-anak masuk ke sekolah, menyimpan sepatu di raknya, dan masuk ke dalam kelas menyimpan. 5 kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada bertahan hidup, survival di tengah-tengah. Nah, ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Kebebasan, freedom. Kesenangan, fun. Penguasaan, power. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah juga, pemantau, dan manajer. Penghukum yaitu patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Pembuat merasa bersalah, patuhi aturan saya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pembuat merasa bersalah, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Di sini ada pemantau. Pemantau peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Manajer, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas meyakini. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kami memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini ada segitiga restitusi, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Validasi tindakan yang salah, menstabil
menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Itu ada di segitiga restitusi. Next. Di sini saya juga sudah melakukan segitiga restitusi, yaitu yang gambar 1, yaitu anak sedang bermain balok dan terjadi tindak main saling berebut mainan balok tersebut, dan salah satunya ada yang sedih dan menangis. Saya menengahkan dan memberikan pemahaman kepada anak tersebut supaya tidak mengulanginya lagi dan mau saling memaafkan. Yang di gambar kedua yaitu murid sedang meminum minuman dan membuang sampahnya sembarangan. Saya menengahi anak, memberikan pengarahan kepada anak supaya tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampahnya ke tempat sampah. Terima kasih. Pemaparan aksi nyata 51.4 sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, karena kekurangan hanya milik saya pribadi dan kelebihannya tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucianti Tripahmi Putri, salah satu guru TK PGRI 1 Karangtengah. Alhamdulillah Ibu Lisda setelah mengikuti calon guru penggerak sudah meningkat dalam memberikan pembelajaran di sekolah ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi. Insya Allah kami sebagai guru di TK ini bisa menerapkan pembelajaran kepada murid-murid kami. Terima kasih Ibu Lisda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok tempelin. Di sini boleh di sini.
direbut sama siapa? Sama abang. Kenapa abang main rebut? Habis itu masih banyak. Ya. Sama bubur juga. Waktu itu pernah main rebut-rebutan sama teman-teman dulu waktu masih kecil. Tapi untung Adian mah nggak nangis ya. Kalau teman bubur nangis direbut sama guru mainannya. Nah, jadi harus bagaimana kalau gitu? Nggak boleh main rebut-rebut karena masih ada banyak ya baloknya. Main rebut-rebutan ya. Berarti harus apa ya? Harus saling teman. Berarti kalau bertemannya gimana? Tadi udah main rebutan, harus minta apa? Minta maaf. Siapa yang harus minta maaf? Kelihatan ke siapa? Ini sobat sama. Udah janji nggak berantem lagi? Janji? Sip ya, Ces. Ya, main lagi. Tahu kita kue? Itu ada sampah, siapa yang nyampah? Kapan? Kenapa? Ada yang kemana? Buang sampah sembarangan. Nggak lihat tempat sampah. Coba siapa di sini yang lihat tempat sampah? Mana? Ada di sana. Coba ambil sampahnya. Buang ke tempat sampah. Nah, sini lihat mainnya. Nah, ini. Nanti lain kali bagaimana kalau habis makan, habis minum, sampahnya kita manain? Ke tempat sampah. Tadi ada mah lupa atau nggak lihat? Sembarangan. Terus itu ada yang sama harus dibuang lagi ke tempat sampah ya. Gugur dia pernah waktu itu bikin kesalahan, jadi langsung perbaiki lagi, mengambil tadi yang bekas sampah dibuang ke tempat sampah. Jadi harus apa ya, kalau kita buang sampah sembarangan nggak boleh, harus ke tempat sampah. Jadi tunggu dulu ya, nanti kalau buang sampah ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti Ramdhani, rekan kerja dari Ibu Lisda dari TK PGRI 1 Karangtengah, calon guru penggerak angkatan 8. Apa saja yang harus saya berikan atas testimoni apa saja yang Ibu Lisda dapat mengikuti guru penggerak. Biasanya Bu Lisda mengajarkan di dalam kelas hanya metode mengandalkan atau menerapkan metode bercerita, buku paket, berceramah. Setelah Ibu Lisda mengikuti guru penggerak, untuk Bu Lisda untuk mengembangkannya di dalam pembelajaran, metode pembelajaran yang akan diberikan pada anak
sudah sesuai pada bakat anak, kreatif anak, inovasi anak. Alhamdulillah Bu Lisda sudah mengajarkan seperti itu di dalam metode mengikuti guru penggerak. Bu Lisda juga sudah mengajarkan kepada guru untuk berdiskusi, kepada guru untuk menerapkannya di dalam kelas. Terima kasih atas ininya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisdayati Utamisari. Saya bekerja di TKPGRI 1 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Dan pada saat ini saya sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak di angkatan 8. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya dapat sekali ilmu yang bermanfaat. Dari kegiatan ini, salah satunya saya bisa menggunakan berbagai media dan juga saya menjadi tahu, bahkan lebih tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan mempelajari berbagai modul yang sudah saya pelajari saat ini adalah modul 1. Di antaranya terdapat beberapa bagian, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di mana modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak, 1.3 yaitu visi, dan 1.4 yaitu budaya positif. Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih banyak lagi teman serta pembelajaran yang menyenangkan. Dan saya pun sangat senang ada dalam kegiatan ini untuk bisa ikut berbaur dengan yang lainnya. Dimulai dari guru jenjang TK sampai dengan SMA dan SMK. Alhamdulillah, menjadi banyak teman, menjadi banyak saudara, dimulai dari guru TK sampai dengan SMA dan SMK. Alhamdulillah, banyak teman dan banyak lagi menambah saudara. Dan tak lupa saya pun sangat berterima kasih kepada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Rahmat Hidayatul Rahman MPD, yang tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi dan dukungan, dan juga Bapak fasilitator yang begitu sabar dan memberikan motivasi kepada saya, yaitu Bapak Ade Yusuf. Tak lupa saya pun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu membantu saya dikala saya sedang mengalami kesulitan. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada rekan guru di tempat saya mengajar, sudah memberikan motivasinya, dan keluarga saya tercinta. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan dapat mengembangkan lagi di kehidupan nyata dan dalam mengajar saya di dalam kelas. Demikian ucapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.